Halo, Hai Kahau. Selamat datang di channel Semangat HK alias HK Spirit. Dalam video yang lalu kita sudah sama-sama belajar cara menyusun kalimat pertanyaan sederhana. Nah, dalam video kali ini kita akan kembali bersama-sama belajar bagaimana membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya atau nyimunce, seperti siapa, di mana, mengapa, berapa, dan sebagainya. Seperti biasa, sebelum memulai materinya, saya akan disclaimer dulu ya, kalau saya bukan guru bahasa. Saya juga masih belajar dan apa yang saya pelajari, saya mau bagikan di dalam channel YouTube ini, dengan harapan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Di sini, saya juga mau ucapkan terima kasih untuk orang tua saya, Kuku dan Asuk yang sudah membantu mereview isi materinya. Logat yang saya pakai mengikuti logat keluarga saya, yakni logat atau dialek Moyan. Oh ya, dalam video kali ini untuk pertama kalinya saya menggunakan huruf Tiantice, huruf yang disederhanakan, dengan harapan agar materi yang diberikan menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Untuk romanisasi, saya tetap menggunakan hakfa pinyin seperti berikut. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menambahkan informasi karena ada teman-teman yang bertanya nih, angka-angka di belakang setiap kata itu artinya apa ya? Nah, di sini saya bantu jelaskan bahwa angka-angka tersebut menandakan bunyi nada yang dipakai. Lebih tepatnya si pitch yang dipakai. Karena di dalam bahasa Hakka itu ada 6 nada. Maka para ahli bahasa telah menggunakan beberapa cara. Ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan tanda baca di atas huruf hidup ya, seperti halnya dalam bahasa Mandarin. Ya, teman-teman. Contohnya dalam sistem romanisasi Hakfa Pinyin yang di Taiwan tuh mereka menggunakan tanda baca ya. Ada juga yang menggunakan simbol IPA atau International Phonetic Alphabet seperti ini nih. Cuma saya pikir cara ini semua tidak efektif karena bahasa Hakka itu banyak sekali dialeknya dan masing-masing dialek punya pitch yang berbeda-beda untuk keenam nada ini. Oleh sebab itu saya memilih menggunakan angka saja. Selain lebih cepat untuk diketik, penutur masing-masing dialek bisa dengan cepat menyesuaikan dengan logat mereka. Jadi dengan menggunakan angka penulisan ini bisa berlaku universal. Demikian ya teman-teman penjelasan dari saya, semoga terbantu. Kata tanya dalam bahasa Hakka pada dasarnya memiliki persamaan dengan bahasa Mandarin. Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, kata tanya what, apa, untuk menanyakan satu hal atau satu benda. Dalam bahasa Mandarin dibaca shenme, dalam bahasa Hakka dibaca make atau makai, tergantung logatnya. Kata make ini menjadi salah satu trademark atau ciri khas bahasa Hakka ya, selain kata ngai yang berarti saya. Umumnya dalam sehari-hari, kata ini diucapkan secara singkat. Make dibacanya mae atau makai dibacanya mai. Yang kedua, kata tanya who, siapa, untuk menanyakan identitas orang. Dalam bahasa Mandarin dibaca shei, dalam bahasa Hakka adalah makenyin, yang artinya orang apa atau disingkat jadi manyin. Yang ketiga, kata tanya why, mengapa, untuk menanyakan alasan atau penyebab. Dalam bahasa Mandarin adalah wei shenme. Dalam bahasa Hakka menjadi comake atau dibaca singkatnya menjadi comae. Yang keempat, kata tanya when, kapan, untuk menanyakan waktu. Dalam bahasa Mandarinnya adalah shenme shihou. Dalam bahasa Hakka hampir sama, yakni dibaca jadi ma ke seheu. Secara literal artinya waktu apa. Nah, kalau kita perhatikan ya, sampai di sini seluruh kata tanya dalam bahasa Hakka tidak lepas dari unsur kata make. Selain make seheu, kita juga bisa pakai kata lain ya untuk menanyakan waktu seperti kise atau naikyu, tergantung kebiasaan masing-masing tempat. Yang berikutnya kelima, kata tanya which, yang mana, sama persis seperti dalam bahasa Mandarin. Tapi dalam bahasa Hakka dibacanya nai atau ngai. Yang keenam, kata tanya where, di mana, untuk menanyakan tempat. Dalam bahasa Mandarinnya nar atau nali. Ada dua versi.
Sama pula dalam bahasa Hakka. Ada dua versi juga. Naye, ini yang dipakai dalam logat Moyan ya. Dan Navi yang dipakai di logat lainnya. Ada juga yang membacanya menjadi Navui, tergantung daerahnya. Seperti misalnya di Bangka dan Kalimantan, setahu saya bacanya seperti itu. Yang ketujuh, kata tanya how, bagaimana, untuk menanyakan cara atau keadaan. Dalam bahasa Mandarin sedikitnya ada dua macam ya, Chenme dan Chenmeyang. Dalam bahasa Hakka kita bisa pakai Nyonge atau Nyongpan. Nyongpan juga ada orang yang bacanya Nyongpen, tergantung logat daerahnya. Tidak masalah, sama-sama betul. Dan terakhir ada kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Dalam bahasa Mandarin dengan kata tosao dan kata ci. Sementara di bahasa Hakka kata yang sama ini dibaca menjadi ki. Kata ini bisa digabungkan dengan kata satuan atau kata sifat untuk menanyakan banyak hal ya seperti berapa berat, berapa tinggi, berapa jauh dan sebagainya. Kalau untuk menanyakan berapa banyak menjadi kito. Perhatikan ya kata ki ini kalau ditempelkan dengan kata to, maka bunyinya jadi kit, menyesuaikan dengan konsonan kata to menjadi kito. Oke, kita akan uraikan satu-satu kata tanya ini lebih dalam lagi, cara penggunanya seperti apa ya. Oke, mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Struktur kalimat dalam bahasa Hakka sama seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, diawali dengan subjek, kemudian kata kerja, dan setelah itu objek. Contohnya satu kalimat dalam bahasa Inggris ya. He is a student. Kata he yang saya beri warna hitam adalah subjek kalimat. Kemudian is berwarna merah adalah kata kerjanya dan a student yang berwarna biru adalah objeknya. Nah, kalau mau membuat kalimat tanya, maka dalam bahasa Inggris kita harus menempatkan kata tanya di awal kalimat dan posisi subjek menjadi di akhir kalimat. Seperti ini ya. Who is he? Pola ini juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Dia adalah seorang murid. Dia adalah subjek kalimat. Kata adalah merupakan kata kerjanya dan seorang murid adalah objek kalimatnya. Ketika membuat kalimat tanya, maka kata tanya siapa akan berada di awal kalimat dan posisi subjek ditempatkan di akhir kalimat menjadi siapa dia atau siapakah dia. Jadi ada pertukaran posisi subjek dalam penyusunan kalimat tanya. Sedangkan dalam bahasa Hakka tidak ada proses pertukaran tersebut. Kalimat yang sama dalam bahasa Hakka bunyinya adalah ki he hok sen. Ki subjek kalimatnya, he adalah kata kerjanya, dan hoksen adalah objeknya. Untuk membuat kalimat tanya, maka cukup tempatkan kata tanya di posisi kata yang ingin ditanyakan. Dalam hal ini yang ingin ditanyakan adalah objeknya. Maka kalimat tanyanya akan menjadi demikian. Kihe manyin. Kata tanya manyin ditempatkan persis di posisi objek sebagai hal yang mau ditanyakan. Siapa dia? Dia adalah seorang murid. Tapi bisa juga ya, kalau kata tanya ditempatkan di posisi subjek, maka berarti yang mau ditanyakan adalah subjeknya. Contohnya begini, Manyin he hoksen. Siapa yang seorang murid? Jawabnya ki he hoksen. Intinya begini, kita tidak perlu memindahkan posisi subjek ke belakang kalimat. Cukup pakai kata tanya di posisi hal yang ingin kita tanyakan. Aturan tata bahasa ini juga berlaku sama dalam bahasa Mandarin ya. Berikut ini saya berikan satu contoh kalimat yang lebih kompleks. Selain subjek, kata kerja, dan objek, maka sekarang kita tambahkan dengan kata keterangan. Ngài Kim Chao Sen, Chikai Kenyin, Hoi Kopi Tiam, Setsik Hoi Pane. Saya pagi ini seorang diri di warung kopi makan 4 potong kue. Saya, subjek. Pagi ini, kata keterangan waktu. Seorang diri, kata keterangan cara. Di warung kopi, kata keterangan tempat.
makan, kata kerja. 4 potong kue sebagai objek yang disertai dengan kata satuan. Susunan kalimat seperti ini adalah susunan baku dalam bahasa Hakka ataupun dalam bahasa Mandarin ya. Karena ketika menerangkan sesuatu, orang Tiongkok akan selalu pertama-tama menerangkan dulu kapan kejadiannya, kemudian bagaimana caranya, lalu di mana kejadiannya. Namun bisa juga ya, kata keterangan waktu ini diucapkan di awal kalimat, mendahului subjek. Jadi seperti ini. Kin Chao Sen, Ngài trước kai kenin, hoi kopi tiam, set si khoi pane. Nah, kalimat yang panjang ini nantinya kita coba bikin jadi beberapa kalimat tanya. Anda bisa perhatikan, ketika menjadi kalimat tanya maka posisi tiap-tiap kata tidak berubah, melainkan diganti dengan kata tanya. Contoh pertama, kita mau menanyakan apa yang dimakan. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. Kita ganti objeknya dengan kata tanya make. Ni ho kopi tiam set make. Kamu di warung kopi makan apa? Contoh kedua ya, kita mau menanyakan siapa yang makan kue. Kita pakai kata tanya, manyin. Manyin set pane. Contoh ketiga, kita menanyakan kapan kejadiannya. Kita pakai kata tanya, make seheu. Ni make seheu ho kopi tiam set pane. Kamu kapan di warung kopi makan kue? Contoh keempat, kita bertanya di mana tempat kejadiannya. Kita bisa pakai kata tanya, nae. Nyikin chausen honaye sepane. Di mana kamu makan kue pagi ini? Contoh kelima, kita bertanya mengenai caranya. Nyonge, Ni nyonge set pane. bagaimana kamu makan kuenya? Contoh keenam, kita bertanya mengenai alasannya. Comake, Ni comake set pane. mengapa kamu makan kue? Contoh ketujuh, kita menanyakan jumlah kuenya. Kito, Ni set kito khoi pane. berapa banyak kue yang kamu makan? Dan contoh terakhir, kita menanyakan tentang pilihan kuenya. Naike, Ni set naike pane. kue yang mana yang kamu makan? Hal demikianlah cara membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Di video berikutnya saya akan berikan contoh-contoh kalimat pertanyaan yang lebih banyak ya. Mohon ditunggu. Sampai jumpa lagi. Caikian.